32061, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wacana Sumba. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Fidriana Oktaviana Bano, SSI MPD. Di video ini saya akan membahas tentang contoh soal uji one way ANOVA. Di sini saya akan menggunakan aplikasi software SPSS. One-way ANOVA adalah dalam statistik analisis varian satu arah, merupakan teknik yang dapat digunakan untuk membandingkan apakah rata-rata dua sampel berbeda nyata atau tidak. Tujuan dilakukannya uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan dua rata-rata atau lebih yang akan digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Jika hasil pengujian ditemukan kedua sampel tersebut berbeda, maka bisa digeneralisasikan. Sampel dianggap bisa mewakili populasi. Di sini kita tahu dulu dari uji one way ANOVA ini kita harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, populasi harus independen dan data yang diamati juga independen pada kelompoknya. Artinya, setiap sampel tidak berhubungan dengan sampel yang lain. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategori. Yang ketiga, data berdistribusi normal atau nilai signifikannya lebih dari kurang dari 0,05. Yang keempat, variabel antar kelompok harus homogen. Artinya nilai signifikan lebih dari 0,05. Di sini kita masuk di contoh soal. Contoh soalnya, catat amal ibadah per 10 hari. Lalu uji apakah ada pengaruh keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir atau hari ketiga terhadap amalan ibadah. Amalannya ibadah syukuran, jumlah ayat. Setelah itu kita buat hipotesisnya. HO, tidak terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. H1, terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Menentukan kriteria pengujian, HO ditolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05, HO diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Setelah itu kita masuk ke Excel. Kita mengolah data terlebih dahulu menggunakan Microsoft Excel. Di sini sudah ada data dari hari pertama, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Karena kita menggunakan one way ANOVA, kita harus merubahnya dengan cara seperti ini. Setelah itu kita masuk ke SPSS. Masuk ke SPSS.
Kita copy filenya, kita masukkan ke kita copy, kita paste ke SPSS. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Kita klik variable view. Di sini namanya kita ganti X dan Y. Desimalnya kita klik 0. Labelnya kita isi dengan minggu ke. Nah, datanya sudah ada. Jika sudah seperti ini, kita lihat pertama, kita uji dulu datanya berdistribusi normal atau tidak. Kita klik analyze, deskriptif statistik, kursornya kita arahkan ke explore. Minggu ke kita isi ke factor list. Ayat Alkitab minggu ke factor list. Ayat Alkitab ke dependent list. Setelah itu kita klik plots. Normality plots. Setelah itu kita continue, kita klik off. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini test of normality. Nah, karena kita harus tahu dulu datanya berdistribusi normal atau tidak. Kita sudah jelaskan tadi bahwa nilai signifikan harus lebih dari 0,05. Kita lihat data di sini ada signifikannya 0,781. 7,81 di sini. Habis itu kita masuk ke prasyarat yang kedua. Kita klik analyze. Kita klik component means. Kursornya kita arahkan ke on y ANOVA. Untuk minggu ke kita masukkan ke faktor. Ayat Alkitab ke dependent list. Nah, kemudian kita klik options. Kita klik homogeneity of variances. Setelah itu kita klik continue. Kita klik off. Nah, di sini test of homogeneity of variance. Test of homogeneity of variance seperti ini.
itu kita masuk ke ANOVA. Nah, di sini nilai signifikannya 0,645. Jadi kita fokus ke nilai sig-nya. Di sini nilai sig-nya 0,645. Berarti HO ditolak. Jika HO ditolak, artinya H1 diterima. Di sini terdapat perbedaan rata-rata di 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi keutamanya ada di 10 hari pertama. Sekarang filenya kita copy, kita masukkan ke Word. Kita paste. menggunakan SPSS dengan untuk mengambil data one way ANOVA. Sekian.